pendeta, teolog-teolog yang sekolah di luar negeri, di negeri asal Bible, dan mempelajari bahasa aslinya Bible, yang menemukan justru dari Bible yang diketemukan banyak terjemahan-terjemahan yang sebenarnya tersirat tentang nubuat. Lalu sebenarnya hal yang membuat saya ini lebih yakin gitu ya. Bicara tentang orang-orang yang murtad, yang meninggalkan imannya kepada Yesus, sampai hari ini menarik seksi untuk kita bicarakan hal ini. Karena kenapa? Ada terus hal-hal baru yang kita temukan dari pernyataan-pernyataan mereka. Nah, pada bagian ini, pada kesempatan ini, seorang wanita yang memberikan kesaksian, dan ada 3 hal yang dia menyatakan poinnya, mengapa dia begitu yakin, begitu percaya diri, meninggalkan imannya kepada Kristus dan memeluk agamanya yang baru, dan dia ungkapkan alasan-alasan itu sehingga pada akhirnya dia mantap. Katanya dia lebih yakin, lebih percaya diri, dan lebih mantap dengan kepercayaannya yang baru. Nah, teman-teman, dalam bagian ini ada 3 poin yang menjadi alasannya, dan mari kita simak secara bersama-sama, dan saudara nanti boleh memberikan tanggapan dan masukan saudara setelah melihat secara keseluruhan, dan saudara dapat menyimpulkan, dan saudara juga boleh berkomentar di kolom komentar di bawah. Nah, teman-teman, ibu ini saya tidak bisa memastikan kepada saudara, kepada Bapak Ibu sekalian semua, apakah dia benar-benar dulunya seorang pengikut Yesus yang baik, yang sejati, atau memang dia bukan seorang Kristen. Saya tidak bisa memastikan itu. Tetapi dalam bagian ini, dia membuktikan atau menunjukkan bahwa dia adalah seorang Kristen dahulu, dan pada akhirnya dia murtad, meninggalkan imannya itu dan memeluk kepercayaannya yang baru dalam hal ini. Maka ada 3 hal. Yang pertama adalah dia menyatakan mengapa dia lebih yakin dan percaya diri meninggalkan imannya, karena ada banyak para mu'alaf yang dalam tanda kutip mereka itu adalah teolog, ya, teolog atau pendeta yang sudah sekolah di luar negeri katanya. Lalu sebenarnya hal yang membuat saya ini lebih yakin gitu ya, karena justru para mu'alaf yang notabene adalah pendeta, teolog-teolog yang sekolah di luar negeri, di negeri asal Bible, dan mempelajari bahasa aslinya Bible, yang menemukan kejanggalan-kejanggalan. Jadi mengapa dia begitu yakin meninggalkan imannya kepada Yesus? Karena dia melihat ada para mu'alaf. Bukan sebenarnya mu'alaf itu. Ada banyak orang yang murtad dari iman Kristen, dan itu dikatakan, dipandang oleh dia itu adalah para teolog dan pendeta yang sekolah di luar negeri katanya, asal Bible. Jadi mereka sekolah di asal Bible berada, yang artinya sekolah di Israel. Sampai hari ini memang ada beberapa yang kita lihat bahwa mengklaim dirinya sekolah di Israel. Ada yang sekolah di Roma, sekolah teologi lah, sekolah Bible atau segala macam. Dan hal itu sampai detik hari ini belum ada satu karya ilmiah atau satu hal yang bisa membuktikan hal itu, bahwa dia benar-benar sekolah di Israel. Seperti yang kita dengar-dengar, seperti si Kainama, dia sekolah di Israel katanya. Tetapi banyak fakta, banyak ungkapan bahwa itu juga hanya sebagai omong kosong saja, dan hal itu tidak bisa dibuktikan. Dan juga beberapa para mu'alaf lainnya yang memang
hal itu tidak bisa dibuktikan bahwa mereka memang sekolah di Israel. Jadi hal ini tentu ini rontok dan runtuh pandangan ini jika hal demikian menjadi suatu patokan mengapa dia begitu yakin masuk kepercayaannya yang baru. Jadi jelas itu tidak bisa dibuktikan bahwa mereka adalah pendeta, mereka adalah teolog yang mengerti tentang ajaran iman Kristen, dan mereka belajar, yaitu sekolah di Israel. Itu sama sekali tidak dapat dibuktikan sampai hari ini. Jadi jelas hal ini sudah runtuh ketika kita sudah membuktikan hal ini. Itu poinnya pertama. Yang kedua itu adalah mengapa dia begitu yakin dan percaya diri, murtad, meninggalkan imannya kepada Yesus, dan akhirnya dia memilih dengan kepercayaannya yang baru. Alasannya adalah karena dari Alkitab ditemukan yang tersirat, ya, nubuatan-nubuatan yang tersirat tentang kedatangan Muhammad. Justru dari Bible yang diketemukan banyak terjemahan-terjemahan yang sebenarnya tersirat tentang nubuatan kedatangan Nabi Muhammad yang diterjemahkan berbeda, itu yang membuat saya itu berpikir gitu ya, loh, kok bisa ya seperti ini ya gitu, kenapa kok disembunyikan kan gitu. Dan hal ini disembunyikan, kata beliau ini. Jadi dia menganggap bahwa, atau dia percaya bahwa itu ada di dalam Alkitab, nubuatan yang tersirat, yang terlihat, ialah tentang kedatangan Muhammad, dan hal ini disembunyikan. Kita sudah memastikan hal itu, dan tidak ada satupun yang bisa memberikan kita bukti tentang bahwa ada nubuatan tentang Nabi Muhammad di sana. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, kita tidak dapat menemukan hal itu. Karena apa? Peristiwanya itu berbeda sekali. Misalnya ya, saya ambil satu-satu contoh tentang nubuatan tentang Tuhan Yesus. Nubuatan tentang Tuhan Yesus itu yang dinubuatkan oleh para nabi dalam Perjanjian Lama, itu sangat detail sekali. Misalnya yang dinubuatkan oleh Yesaya, nanti bajunya gitu ya, dia akan disalib, dia akan dihinakan, seperti itu. Itu sangat detail sekali, dan itu terbukti nyata di dalam Perjanjian Baru. Nah, kalau misalkan itu dinubuatkan dalam Perjanjian Lama atau dalam Perjanjian Baru, kisahnya berbeda dengan apa yang dialami oleh Nabi Muhammad. Maka sama sekali hal ini tidak relevan jika menghubung-hubungkan, apalagi begitu yakin dan percaya diri, dan akhirnya meninggalkan imannya kepada Kristus. Maka seketika hal ini juga adalah runtuh dan rontok pandangan yang semacam ini. Nah, jadi itu tidak dapat dipastikan dan tidak dapat dibuktikan hal ini jika menganggap hal demikian, bahwa meninggalkan imannya yang lama kepada Kristus dan memeluk agamanya yang baru karena di Alkitab ditemukan tersirat nubuatan kedatangan Muhammad dan hal itu disembunyikan. Tidak akan kita temukan hal itu di sepanjang Alkitab, dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Jadi jelas hal ini ya dari poin yang kedua. Nah, yang terakhir itu adalah dia juga menyebut di sini adalah nama Irene Handono atau mantan biarawati itu. Dalam beberapa video yang saya sudah lihat gitu ya, dan juga beberapa di luar sana itu banyak tersebar tentang ibu yang satu itu adalah Irene Handono. Saya mengambil kesimpulan bahwa dia adalah belum menjadi seorang biarawati yang sesungguhnya pada saat itu.
Kalau dia adalah seorang biarawati, maka dia mengerti tentang kebenaran yang sejati itu. Dia pasti mengerti tentang kebenaran-kebenaran itu dan tidak akan mungkin menikah. Itu jelas. Kalau biarawati yang mengerti paham, salah satu adalah tidak akan mungkin menikah. Dan apa yang terjadi, ya kita bisa dapat menyaksikan itu di hari-hari ini. Jadi itu yang boleh saya sampaikan dalam bagian ini. Dan saudara boleh memberikan, Bapak Ibu boleh memberikan masukan, tanggapan saudara. Oke, terima kasih dan salam toleransi, salam persaudaraan. Kita semua adalah saudara karena kita adalah sebangsa dan setanah air. Satu pesan yang saya sampaikan bahwa hanya satu-satunya kita dapat menemukan jalan keselamatan. Hanya satu-satunya kita dapat bisa sampai kepada Allah. Hanya satu-satunya jalan kita bisa memperoleh hidup yang kekal ialah hanya melalui iman, percaya kita kepada Kristus, mengaku dosa kita, dan kita percaya sungguh-sungguh kepada Dia, maka Allah yang penuh kasih itu, yang penuh rahmat itu akan mengampuni kita, dan saat kita kembali nanti kepadanya, Tuhan akan memberikan kita hidup yang kekal itu. Jadi jangan tunggu lama-lama. Saudara harus percaya Yesus kalau saudara mau masuk surga, atau kalau saudara mau memperoleh hidup yang kekal itu. Terima kasih. Kiranya Allah Tritunggal akan terus menolong, memberkati kita sekalian. Terima kasih. Shalom.